Ya pemirsa, untuk informasi selengkapnya mengenai Rakernas PDIP ini, kita akan bergabung bersama reporter Cikal Multazam dan juru kamera Amin Subarkah dari Sanur, Bali. Cikal, apa agenda penting yang akan dibahas dalam Rakernas kali ini? 900. Iya, Popi, meskipun Rakernas PDI Perjuangan tahun 2017 ini diselenggarakan secara tertutup, namun setidaknya ada beberapa isu yang bisa saya tangkap ketika saya berada di dalam atau mendengar beberapa percakapan dari kader. Adapun isu-isu yang akan dibahas dan menjadi agenda penting di sini adalah mengenai pemantapan ideologi partai. Seperti kita ketahui bahwa PDI Perjuangan ini memiliki ideologi untuk menjunjung keberagaman, kemudian asas Pancasila, dan inilah yang coba ditekankan dan dikuatkan dalam Rakernas kali ini menghadapi atau melihat bagaimana situasi dinamika politik, kemudian apa yang terjadi pada sosial aspek kemasyarakatan di sini, dan nantinya ini akan diimplementasikan dalam langkah atau sikap politik yang akan diambil oleh PDI Perjuangan menghadapi beberapa kegiatan politik di masa yang akan datang. Karena seperti kita ketahui ada beberapa isu seperti kelompok sektarian, kemudian kelompok identitas yang bisa saja mengancam NKRI, kemudian ideologi Pancasila, inilah yang coba untuk dikuatkan, kemudian akan menjadi sikap politik dari PDI Perjuangan setelah Rakernas ini. Isu yang kemudian akan menjadi agenda penting yakni menghadapi Pilkada 2018. Memang PDI Perjuangan sampai dengan sejauh ini belum mengusung banyak nama untuk dijadikan calon pemimpin, baik itu dari level gubernur, bupati, maupun dari sampai dengan wali kota. Tetapi nantinya dalam Rakernas ini akan dibahas, kemudian akan memunculkan nama-nama baik itu dari kader yang berpotensi ataupun melalui sistem koalisi antar partai lain. Nantinya ini pula yang akan ditegaskan dalam Rakernas ini. Kemudian juga bagaimana persiapan menghadapi pemilihan legislatif pada tahun 2019 untuk memastikan di setiap cabang, baik itu DPP, DPD, kemudian DPC, sudah memastikan bahwa syarat-syarat ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU ini bisa disiapkan begitu atau bisa direalisasikan oleh seluruh level atau tingkatan di kepartaian. Kemudian diagendakan pada hari ini, yang informasi yang kami dapatkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga akan hadir untuk melakukan pembukaan. Namun sekali lagi bahwa Rakernas ini diselenggarakan secara tertutup, tidak boleh diliput karena akan membahas langkah-langkah strategis dan rencana kerja yang sudah dikerjakan sebelumnya dan akan dievaluasi pada Rakernas kali ini. Dan kemudian jika saya melihat bagaimana kondisinya di lokasi tempat Rakernas ini di kawasan Sanur, Bali, ini sudah ada pengamanan dari pihak kepolisian, baik itu dari Polda maupun Polresta dan juga Brimob untuk menjaga beberapa ring, mulai dari bagian depan kawasan ini kemudian sampai ke tempat lokasi Rakernas ini berlangsung. Popi. Ya Cikal, ini dikabarkan Presiden Joko Widodo akan hadir dalam acara ini. Apakah benar demikian? Iya, sebelumnya sempat beredar kabar begitu, dan kami juga sempat menanyakan ke beberapa kader di sini apakah Presiden Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan akan hadir pada Rakernas 2017 kali ini. Namun informasi yang kami dapatkan pada hari ini, Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri Rakernas tahun 2017 ini karena ada kunjungan kerja ke luar negeri. Namun saya nantinya akan menanyakan kembali apakah Presiden Joko Widodo akan hadir ketika penutupan, karena meskipun Rakernas ini tertutup, namun diagendakan bahwa pada esok hari atau pada penutupan Rakernas ini akan diadakan konferensi pers mengenai poin-poin terpenting apa saja yang sudah menjadi kesimpulan pada Rakernas kali ini. Dan setelah nantinya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memaparkan hasil dari Rakernas ini, juga masih kita tunggu apakah Presiden Joko Widodo juga akan hadir di sini dalam penutupan, terutama jika melihat pentingnya keberlangsungan pemerintah Joko Widodo dan juga pakem-pakem atau sikap politik yang sudah ditanamkan PDIP juga harus sejalan juga dengan pemerintahan yang sudah dijalankan Presiden Joko Widodo. Mengingat urgensinya juga ada, Popi, sehingga kita nantikan saja bagaimana nantinya informasi terkini apakah Presiden Joko Widodo akan hadir pada esok hari. Namun pada hari ini hampir bisa dipastikan Joko Widodo tidak akan menghadiri pada Rakernas kali ini. Popi. Ya baiklah, terima kasih Cikal atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Itu dia tadi pemirsa laporan dari Cikal Multazam dan juru kamera Amin Subarkah dari Sanur, Bali.
Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar Rakernas di Bali pada tanggal 19 Mei hingga 21 Mei 2017. Untuk mengetahui apa saja yang dibahas dalam acara itu, kita akan bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Amin Subarka langsung dari Sanur, Bali. Cikal, apa saja yang dibahas dalam Rakernas atau Kongres PDIP hari ini di Sanur, Bali? Iya, Popi, meskipun Rakernas PDI Perjuangan di tahun 2017 ini berlangsung secara tertutup dan sangat tertutup oleh media, namun ada beberapa isu yang saya dengar dan juga menjadi agenda utama pada Rakernas kali ini. Yang pertama adalah ini terkait dengan strategi politik yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan jelang Pilkada tahun 2018 nanti. Dan apa yang menjadi fokus dari yang akan dibahas pada Rakernas ini terkait dengan Pilkada tahun 2018 nanti adalah strategi yang akan dilakukan untuk pemenangan kader-kader yang nantinya akan dicalonkan diusung oleh PDI Perjuangan berkaca pada hasil Pilkada di DKI Jakarta yang beberapa waktu yang lalu. PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ahok dan Jarot ini kalah dari pasangan Anies dan Sandi, dan ini adalah menjadi refleksi tersendiri bagi PDI Perjuangan untuk nanti menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Memang sampai dengan saat ini PDI Perjuangan belum mengusung nama-nama kader begitu, baik itu kader langsung dari PDI Perjuangan dan juga maupun nantinya melalui strategi koalisi antar partai lain. Tetapi yang kami dengar di sini bahwa di beberapa wilayah nantinya memang PDI Perjuangan telah mempersiapkan nama-nama yang dinilai memiliki kompetensi untuk menjabat sebagai pemimpin daerah, baik itu di level gubernur, kemudian bupati maupun wali kota. Dan kemudian ada fokus dari pembahasan selain juga nantinya akan membahas tentang strategi politik jelang pemilihan tahun 2018 nantinya juga akan disiapkan menuju ke verifikasi yang dilakukan oleh KPU menjelang pemilihan legislatif tahun 2019. Ada persyarat yang sudah diumumkan oleh KPU bahwa di setiap partai yang akan didaftarkan dalam pemilu legislatif tahun 2019 nanti harus mencakup di seluruh level di partai harus mencakup kader perempuan sebanyak 30%, dan ini yang akan dievaluasi melihat bagaimana kondisi kemudian kader-kader di tiap tingkatan, baik itu di DPP, di DPD atau daerah, kemudian di DPC atau Dewan Pengurus Cabang. Tadi pada hari ini langsung acara dari Rakernas ini langsung dibuka oleh Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga didampingi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kemudian juga tadi kami melihat ada menteri di Kabinet Kerja. Tadi saya melihat ada Menkumham Yasona Lawli, kemudian Menteri Koordinator Pemberdayaan Sumber Daya Manusia juga Puan Maharani yang juga putri dari Megawati Soekarno Putri. Namun seperti yang terjadi sebelumnya pada saat konsolidasi internal kemarin, baik itu kader dari daerah maupun juga beberapa tokoh-tokoh ini tidak menyampaikan apapun mengenai agenda yang lebih terperinci pada Rakernas kali ini. Kemudian selain menyiapkan strategi begitu menjelang Pilkada nanti tahun 2018 juga tadi juga sempat dibahas bagaimana isu-isu lainnya menjadi sorotan. Kita sama-sama tahu bahwa beberapa waktu yang lalu isu mengenai revisi undang-undang Pilkada atau pemilu ini sempat dibahas di DPR dan sempat molor. Begitu seharusnya kemarin bisa diputuskan pada saat rapat paripurna pembuka atau rapat kelima, tetapi diundur hingga hari Senin. Karena kita tahu sendiri beberapa fraksi di DPR ini sempat terjadi silang pendapat begitu, ada yang mereka menginginkan pilkada serentak nanti pada tahun 2019 nanti tetap dihitung presidensial threshold dan juga parliamentary threshold ini untuk menentukan siapakah nanti yang akan diusung calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan diusung oleh tiap partai. PDI Perjuangan sudah menyampaikan sikap mereka di DPR bahwa mereka mendukung presidensial threshold sebesar 20%. Artinya partai-partai besar ini yang akan bisa mengajukan nama calon presidennya ini, sikap ini didasarkan kepada partai-partai dengan jaminan suara yang besar ini lebih bisa memunculkan atau memberikan calon nama yang dijamin kompetensinya dan juga dijamin suaranya. Kemudian ada beberapa partai lain begitu yang mereka mengusung jalan tengah seperti
5% suara untuk presidensial threshold, kemudian juga ada yang 0%, artinya semua partai baik partai besar, kecil, menengah juga bisa mengajukan nama-nama untuk calon presiden. Dan inilah langkah-langkah yang akan dilakukan PDI Perjuangan mengingat masih ada waktu hingga Senin nanti, artinya lobby-lobby politik di level parlemen atau di level DPR ini bisa dilobi begitu untuk sama-sama satu visi begitu dengan PDI Perjuangan, mengingat RUU Pemilu ini juga menjadi sorotan baik itu waktu keputusan yang molor, kemudian juga perbedaan silang pendapat antar fraksi di DPR. Kemudian dari beberapa poin tadi yang tidak kalah penting adalah hadirnya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ini adalah untuk memantapkan ideologi partai, karena juga pemantapan ideologi partai ini menjadi sorotan tersendiri. PDIP, partai dengan berideologi Pancasila, kali ini memandang bahwa kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia begitu sudah ada kelompok-kelompok seperti kelompok sektarian, kelompok identitas begitu yang bisa mengancam keutuhan NKRI, dan jalannya visi dari PDIP, ideologinya ini juga harus sejalan dengan pemahaman dari para kader-kadernya. Dan di sini dihadiri oleh di tingkat DPP, DPD, kemudian DPC, kurang lebih 1.500 anggota atau kader dari PDIP ini akan mendengarkan pemaparan dari Megawati Soekarno Putri. Meskipun pada saat ini masih berjalan Rakernas ini, dan direncanakan hasil dari Rakernas ini akan disampaikan melalui konferensi pers yang akan dilakukan pada esok hari. Tentunya kita juga sama-sama menarik menunggu, karena banyak sekali isu yang akan dibahas di Rakernas ini, dan besok kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana penyampaian atau pemaparan dari hasil Rakernas di Bali ini, yang kemungkinan juga akan disampaikan juga oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi seperti itu kondisi terkini ya dari Rakernas PDIP di Bali. Popi.